Shalom, selamat malam jemaat dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah Victory in Prayer malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan kami boleh beribadah pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, lawatan Allah, kuasa Allah menguatkan kami, menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami, memberkati kami dalam pekerjaan, dalam kuliah kami, usaha kami. Tiba waktunya kami mau berdiam diri di hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah VIP malam hari ini dengan perucapan syukur. Haleluya. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sama-sama katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa untuk menyambut sabda Tuhan. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada kesempatan ini, kami bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah Victory in Prayer yang Tuhan perkenankan untuk kami malam ini. Bapa, berfirmanlah bagi kami pengurapan baru atas hamba-Mu yang menyampaikan sabda Tuhan, pengurapan khusus atas seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman Allah ini. Dalam berkat
nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Elohim. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada sabda Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali bersekutu di dalam sabdanya. Saya mengajak setiap sidang jemaat Tuhan untuk mendapatkan firman Allah yang pada kesempatan malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat 13, 14, 15 dan 16 sebagai nats dasar. Pada kesempatan ini diambil di dalam ayat yang ke-14. Saya membaca firman Tuhan sebagai berikut. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sekali lagi saya ingin bacakan nats kita malam hari ini yang diambil dari Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, dilihat dari pengertian secara harafiah, ini sesuatu yang menimbulkan tanda tanya dalam ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Contoh, ini ilustrasi. Kalau kita menanam sebuah pohon di dalam rumah kita, katakan saja pohon pepaya atau pohon singkong, ditanam di dalam rumah kita dan itu harus tumbuh di pelataran rumah kita. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin, sesuatu yang tidak akan terjadi hal itu. Sebuah tanaman ditanam di dalam rumah harus bertumbuh di luar rumah. Nah, ini ada satu pengertian yang teramat dalam. Ini bicara tentang kesaksian dari gereja-gereja Tuhan. Kita hidup diberkati, kita bertumbuh menjadi dewasa oleh karena kita sudah tertanam di gereja Tuhan, di persekutuan orang-orang yang percaya. Lantas pertumbuhan itu tidak hanya sekedar di dalam ruang lingkup gereja, itu harus bertumbuh di luar halaman. Artinya setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya bukan hanya tinggal dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya lagi, tapi kita harus berbuah, harus bertumbuh di luar. Saudara-saudara, saya akan membaca Kisah Rasul 16 ayat dan 8 ayat 9. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini pengertian, ditanam di dalam bait, bertumbuh di luar. Ini adalah kesaksian orang-orang yang percaya. Kita harus menyadari bahwa di luar hidup kita banyak orang berteriak-teriak, memohon pertolongan tentang keselamatan jiwa. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita bergerak untuk keluar menceritakan tentang siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersaksi bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, yang ditudungi, yang dinaungi oleh hadirat Tuhan, itu harus bagikan kepada setiap mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Dan ini adalah hati nuraninya Tuhan tatkala kita menceritakan siapa itu Yesus Kristus dalam berita Injilnya.
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari mulai saat ini dalam kesempatan ibadah Victory in Prayer ini kita mengambil satu sikap. Kita bukan sekedar hanya ditanam di satu gereja, kita tidak hanya sekedar hidup dalam persekutuan bersama-sama orang percaya, tapi kita keluar untuk mendengar keluh kesah banyak orang yang menantikan pertolongan dari Tuhan. Saya banyak mendengar orang berkata kepada saya, kami sudah mencari kasih Tuhan yang sebenarnya bertahun-tahun, tapi kami tidak mendapatkan dan terangkan kasih yang sesungguhnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari sekali lagi saya katakan, kita bangkit, berdiri, berjalan, menceritakan siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk firman-Nya yang kita sudah dengar pada kesempatan malam hari ini. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, sederhana di dalam penyampaian, singkat di dalam waktu ibadah Victory in Prayer ini yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui hamba-Mu pada kesempatan malam ini. Bapa, mampukan kami supaya kami hanya tidak tinggal di dalam bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dan persekutuan bersama-sama dengan orang beriman, tapi kami akan keluar supaya kami bertumbuh di luar, bertunas berbuah di luar, banyak jiwa dimenangkan. Pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk bersama-sama melayani, mengembangkan pelayanan khususnya dalam ruang lingkup Gereja Bethel Indonesia Batu Penjuru. Ada beberapa cabang di beberapa daerah, di beberapa kabupaten, di beberapa kota. Tuhan menjamah mereka. Amin. Kami berdoa khusus malam hari ini untuk Pendeta Joko Suhartoyo menjadi Gembala Sidang GBI Batu Penjuru di Kartasuro. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangga keluarganya. Kami berdoa untuk Pendeta Stefanus Suaryanto, Gembala Sidang GBI Batu Penjuru di Klaten. Tuhan tolong memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa bersama-sama untuk Pendeta Edi dengan keluarga, Gembala Sidang GBI Batu Penjuru di Colomadu. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Kalau masih ada perjuangan, pergumulan yang belum terselesaikan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa Bapa di sorga untuk Abraham di Tubir yang juga sebagai rekan kerja kami. Berkati pelayanannya, berkati perjuangannya, berkati rumah tangganya. Stephen Sanadi di Fakfak, Tuhan berkati, penuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Ada banyak rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang lain, kami bawa mereka semua. Bapa, Tuhan memberkati dan mengasihi. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para penatua, diaken yang dalam pelayanan khusus di GBI Batu Penjuru. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan dengan rumah tangga mereka masing-masing. Program yang sudah dipersiapkan, dan itu akan digenapi oleh karena ikut campur tangan dari Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Paskah, ibadah kenaikan dan baptisan air. Segala sesuatunya bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan kami percaya dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus atas kami hamba-hamba Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pada kesempatan malam hari ini untuk ibadah tengah minggu, seperti halnya pagi lawatan Tuhan, Victory in Prayer, ibadah komisi, baik Bapa bagi Kristus, wanita Bethel Indonesia, remaja pemuda Bethel Indonesia, bahkan ibadah gabungan mesbah keluarga, khususnya juga ibadah raya minggu. Tuhan tolong segala peralatan yang melengkapi, segala hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati. Puji Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan ini. Kedangkan dua belah tanganmu untuk menerima berkat rasuli. Sekarang sidang jemaat Tuhan yang adalah permata-permata Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus, tinggal beserta saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.